NFT, non-fungible token. Mungkin teman-teman beberapa dari kalian sudah paham itu apa NFT, dan beberapa lagi mungkin masih banyak termasuk saya yang apa sih itu NFT, dan sebagian mungkin lagi belajar gitu loh. Atau sebagian lagi malas sekarang untuk rumit. Nah, sekarang tepat sekali waktunya untuk kalian menonton podcast kita, karena saya sudah mendatangkan narasumber yang kemarin baru terbang dari Jakarta. Kita culik langsung. Tadi pagi dia kalau nggak salah datang. Langsung saja kita beri hormat untuk Blide selaku co-founder dari Bali Ola dan Kepeng.io ya. Ya. Oke, Blide, apa kabar? Halo Beli Bayu. Oke, siap. Salam Kepeng ya. Salam Kepeng. Ini gimana nih sebelum kita langsung ke pertanyaan nih, Blide tadi kan baru sampai di Bali jam? Tadi sampai di Bali itu jam berapa ya? Jam 10 ya, jam 10 jam 11 sih. 11 pagi. 11 pagi. Lanjut. Ada conference dari mobil. Habis itu jam 2:30 ada conference lagi ngisi materi blockchain ada di Peruri di Perum. Terus setelah selesai itu langsung lanjut ke BUMN. Ada yang kita diskusi sama BUMN untuk NFT lagi. Oke. Sekarang di sini. Harian ngomongin NFT terus. Ini semuanya itu NFT ya berarti. Semua NFT. Everything NFT. Yes. Wannabe banget ya kita. Oke, Blide. Ini NFT. Sekarang di Bali kita punya namanya Baliola. Ya. Bisa dijelaskan dari NFT itu bagaimana sih? Nanti baru kita ngomongin Baliolanya. Jadi gini, kalau kita kan dari kemarin kan sudah banyak nih orang lagi heboh nih ngomongin NFT. Baliola sendiri ini kan kepanjangan dari Bali Online Art. Yes, sebenarnya Bali Online Art. Sebenarnya ini kemarin juga di Jakarta ditanyain sih, kenapa Baliola namanya gitu, kenapa nggak Indonesia Ola atau apa gitu kan? Karena Baliola ini memang kita bangun untuk menggait seniman-seniman kita di Nusantara sebenarnya, tapi starting dari Bali, terus untuk pasar luar negeri. Dari segi branding, Bali jauh lebih punya branding untuk seniman daripada Indonesia sebenarnya. Jadi kita pakai Baliola itu gampang didengar, gampang diingat, dan juga orang langsung pasti tahu Baliola. Easy listening lah ya. Pastilah easy listening gitu. Nah, kalau kita ngomongin NFT, sebenarnya kan ini mekanismenya sebenarnya ini nih. Ada NFT, ada kripto, ada blockchain. Nah, ini pasti banyak yang nah ini udah bingung dah nih. Caut marut itu kan ya. Jadi kayak mie goreng gitu, kalau habis digoreng pasti hancur gitu kan. Nah, sebenarnya waktu pertama kali kita mulai kenalkan yang namanya blockchain di Bali, memang semua pasti orientasinya langsung ke Bitcoin. Yes. Langsung dia orientasinya ke Bitcoin. Padahal blockchain sama Bitcoin ini dua hal yang berbeda, tetapi dia terikat. Blockchain sama Bitcoin itu berbeda. Tapi dia terikat. Bitcoin itu kan itu cryptocurrency. Nah, namanya cryptocurrency. Dia ini ada di jaringannya blockchain. Jadi blockchain ini sistem penyimpanan datanya, sistem pencatatan datanya secara digital, itu blockchain namanya. Nah, mekanisme blockchain ini beda dengan mekanisme yang ada sekarang. Kalau sekarang kan kita nyimpan data itu ada di satu titik nih. Nah, kalau blockchain ada di beberapa titik. Oh gitu. Ya, jadi mereka tersambung satu sama lain dan membangun satu jaringan yang terdistribusi secara sama gitu. Jadi contohnya gini, itu agak ini ya bahasanya. Sebenarnya Bali sudah menjalankan blockchain decentralized system tuh dari dulu nih Bali nih. Ya, jadi kalau misalnya kita ngomong dulu nih zaman-zaman masih bapak kita tua gitu ya, masih belum ada digital segala macam. Dulu kan kalau kita misalnya ada Beli Bayu rumahnya tanah desa. Iya, tanah desa. Tanah desa ya. Kalau mau mecah karang, mau kita bagi karang gitu. Misalnya Beli Bayu sama ada adiknya mau bagi-bagi itu, kita pasti kan bilang ke desa kan. Iya, pasti dong. Nah, datengin orang-orang desa kan. Nah, di sana di Parum itu kita akan ngomong, tiang sareng adik tiang jagi pecah karang, adik tiang deriki. Nah, tapi oke nggih sami sampun udah ya, semuanya mengerti gitu. Semua warga desa akan mengatakan oke, saya tahu, saya ngerti. Mereka merecord secara pribadi, tapi secara kolektif. Tidak ada pihak satu yang mencatat gimana, enggak, semuanya mencatat, semua jadi saksi. Nah, itulah mekanisme sebenarnya desentralisasi. Jadi setiap kita ada transaksi nih sekarang nih, aku ada transaksi sama Bayu gitu misalnya. Nah, kita ada jaringan blockchain misalnya, anggaplah 20 orang gitu. Oke, 20 orang nih teman-teman kita nih, geng kita nih, gengnya GG gitu misalnya. Oke, ini gengnya GG, aku mau beli handphonenya Beli Bayu nih 20 juta gitu misalnya. Nah, habis itu udah kita ngomong sama teman-teman, bro, ini gue mau beli handphonenya Bayu ya 20 juta, tolong catat ya. Nah, semuanya catat.
Di buku yang mereka pegang sendiri-sendiri. Jadi ada ledger yang mereka memang pegang sendiri-sendiri. Nah, tapi di jaringan tersebut itu ada mekanisme atau sebuah aturan di sana. Oke, aturannya Nah, aturannya itu misalnya di jaringan GG ini harus mapnya hitam. Oh, oke. Harus pakai map hitam gitu misalnya. Oke, kita kan nggak ada map hitam. Nah, kalau kita nggak bawa map hitam, nggak ada yang akan memvalidasi. Oke. Nah, akhirnya kita bilang lah sama GG tim kita, bro, ini kita nggak ada map hitam nih. Nah, semua teman-teman dari GG itu lari, kabur, nyari map hitam itu. Dia tiba-tiba beli adik datang, bro, ini gua ada map hitam. Oke. Nah, jasanya beli adik ke kita itu, kita bayar beli adik. Bahasanya itu gas fee. Okay. Kita bayar ke dia gas fee-nya, jasanya. Nah, Bleadit mendapatkan uang dari mining, itu proses mining namanya, mencari kode itu. Gitu. Sebenarnya itu mekanismenya blockchain, jadi sesimpel itu, cuma mencatat aja. Cuman mencatat ini bisa record lagi ya. Tapi apa yang spesial dari blockchain? Kok dibilang bisa menjaga hak cipta, bisa menjaga macam-macam? Nah, coba ada immutability gitu. Immutable itu maksudnya tidak tergoyahkan. Sekali dia masuk, selamanya akan ada di sana. Nah, itu yang dimaksud dengan seperti itu tuh gini. Dalam blockchain itu tidak mengenal namanya delete dan edit. Dalam blockchain ini tidak mengenal delete dan edit. Tidak ada. Sebentar, maksudnya kita, misalnya saya ini mengupload apa gitu di sana, lukisan tek gitu. Itu kan bisa diedit, disunting gitu ya. Sertifikatnya nggak bisa diedit dan nggak bisa di delete. Karena dia immute, dia tidak mengenal dua protokol ini. Dia cuma mengenal add tambahkan sama read baca. Udah add tambah read. Oke, kalau misalnya kita berarti kalau misalnya kita ada sesuatu yang nggak beres nih sama kayaknya, ya dia nambah lagi, nambah blok lagi. Jadi data yang dimasukkan dalam blockchain itu disebut blok. Blok itu terlalu dia ada head sama tailnya, kepala sama ekornya. Jadi dia ngekor nih yang nyambung kemana, nyambung nih. Itu makanya disebutkan blockchain, blok yang tersusun seperti rantai. Seperti itu. Gitu berarti kita tuh nggak, berarti yang di sana berarti nggak asal ngupload kayak Instagram, kayak Facebook, nggak kayak gitu berarti ya? Enggak, kalau di sana kan bisa di delete. Di sana kan kalau di Facebook kan bisa di-delete. Blockchain nggak bisa. Gitu. Apa hubungannya cryptocurrency dengan adanya blockchain ini? Nah, biaya gas fee itu biasanya dibayarkan dengan cryptocurrency, dengan token. Oh, dengan token, gitu. Itu untuk membiayai sebenarnya chain-nya. Dari perkembangan waktu, ada koin, ada token, ini beda ya. Kalau koin itu biasanya yang punya jaringan, yang punya koin. Token itu orang yang bikin sesuatu tapi di atas jaringan yang udah ada. Itu token namanya. Ini agak beda nih. Iya. Nah, koin ini membiayai jaringannya. Kayak kami di Kepeng kan pakai Avalanche. Koinnya Avax, token kami Kepeng, KPG. Oh gitu. Itu bedanya. Berarti ini sebenarnya setelah dijelasin sama Blide ini, sistem ini sekarang sistemnya asik loh untuk dipelajari. Sebenarnya asik. Asik sekali. Di sana juga kita bisa kenal sama seniman-seniman atau. Nah, ini kan belum masuk ke NFT nih. Ini baru cryptocurrency. Oh, ini baru cryptocurrency. Nah, kalau token itu ada dua jenis dia nih. Ada fungible token, ada non fungible token. Fungible sama non nih. Ya, ini dari transferable-nya ya, bisa ditransfer atau enggaknya. Jadi kalau fungible token itu token yang bisa ditransfer karena dia memiliki nilai yang sama. Dia punya token yang bisa ditukarkan karena nilainya sama. Misalnya kayak uang rupiah kita itu token itu fungible token. Kayak Bitcoin, Ethereum juga fungible token. Nah, kalau Beli Bayu punya 5.000, aku punya 5.000, kita tukar kan mau kan? Nilainya sama. Nah, itu karena dia memang mempunyai nilai yang sama. Sedangkan kalau NFT itu token non fungible token, itu token yang tidak bisa ditukarkan dengan tokennya lagi. Kenapa seperti itu? Karena satu token itu memiliki keunikan sendiri. Jadi dia tidak sama. Dia beda, harganya beda, dalamnya beda, segala macamnya beda. Contoh ini KTP. Itu non fungible token KTP. KTP itu non fungible. Ya, nggak bisa tukar kan? KTP Beli Bayu tak tukar sama KTP ku gitu. Terus aku pakai KTP-nya Beli Bayu buat apa? Kegunaannya apa? Nggak ada gunanya kan. KTP itu memiliki kegunaan kalau dipegang oleh yang punya KTP. Data. Ya, datanya kan memang kita sendiri ada di sana. Nah, itulah yang namanya non fungible token. Nah, mekanisme inilah yang sekarang diadopsi oleh seniman-seniman atau artwork atau digital illustrator itu untuk dijadikan seperti apa ya, membuat satu barang digital terus ada kepemilikannya. Namanya NFT. Nah, gitu. Berarti kalau misalnya masang di sana, terus kalau misalnya ada orang beli gitu misalnya, diuangkan dijadikan, dia belinya pasti pakai token, dia barter deh, tipenya barter.
Oke, ini belum ngerti nih. Coba. Nah, ini ada karya nih. Karya tak upload gitu. Nah, itu ada yang minat nih. Nah, itu gimana caranya itu, Li? Nah, jadi prosesnya untuk jadi NFT itu pertama karya itu di minting namanya. Minting. Ya, dicatatkan secara digital. Jadi keluar sertifikat digitalnya. Oh, hackingnya? Kita jangan ngomong dulu. Oke. Jangan oke. Ini lebih ke arah sertifikat digital yang mencatat karya ini sudah terdaftar di blockchain. Itu namanya token. Jadiin token sertifikat, dia. Jadi token, jadi barang dia. Setelah jadi barang, kita jual. Nah, biasanya di cryptocurrency, maksudnya di dunia NFT marketplace, mereka menggunakan fungible token. Contoh kayak OpenSea dia pakai Ethereum, pakai Matic. Nah, kalau misalnya di Baliola pakai Kepeng gitu kan. Nah, di marketplace yang lain juga pakai ada token-token mereka sendiri. Nah, sebenarnya ini yang jalan sebenarnya. Jadi mereka itu menukar NFT-nya dengan FT-nya. Menukar asetnya berupa NFT dengan asetnya berupa crypto aset ini gitu loh. Cryptocurrency ini. Dia menukar, dia bukan beli bahasa sebenarnya itu. Dia tukar sebenarnya. Jadi barter ya? Barter sebenarnya itu gitu loh. Karena nah, setelah di barter, nah kita kan dapat cryptocurrency-nya. Nah, di sinilah kita jual lagi. Itu kita dapat rupiahnya. Itu baru ngomongin rupiahnya. Iya, itu ngomongin rupiahnya. Gitu. Ya kalau gitu baru ngerti loh kita. Kalau misalnya gini, kalau misalnya kemarin kan apa NFT? Soalnya gini, kemarin kan ada yang viral tuh. Cowok yang Ghazali. Ghazali ya? Ya, Ghazali. Ghazali apa Ghazali sih namanya? Ghazali. Lord Ghazali. Lord Ghazali. Lord Ghazali. Lordnya NFT. Oh iya, Lordnya sekarang. Nah, itu sempat dia buat apa foto time lapse tuh. Memang itu kan jangkanya panjang dong bikin kayak gitu. Terus dia iseng-iseng katanya sebegitu ya. Dimasukin ke NFT, laku sampai berapa miliar kalau nggak salah itu. Ya, Ghazali itu aku sempat ketemu sama dia. Oh iya, sempat ketemu. Nah, ceritakan dong gimana itu acara bulan lalu itu Januari. Ketemu sama dia itu di acaranya salah satu inilah apa namanya bursa kripto lah yang dia lagi bikin di sini coworking space di Bali di Seminyak. Terus, aku diundang sebagai pembicara di sana. Nah terus pas aku nggak tahu sih Ghazali ada. Oh gitu. Itu katanya ada surprise lo buat teman-teman katanya, buat pembicara gitu. Kita kan bingung, aku sama Raka Jana lagi jadi pembicara di sana. Berdua tuh kayak siapa emangnya, ada siapa nih? Terus tiba-tiba keluar Ghazali. Oh, ketemu di mana, Bli? Ketemu di sana di acara Seminyak di Bali maksudnya. Ya, di Bali. Oke. Nah, abis itu kita ngobrol-ngobrol panjang lah sama Ghazali. Dia sih memang awalnya dia tuh sebenarnya mau bikin project untuk dirinya sendiri gitu. Jadi dia foto selfie terus dia lihat perubahan mukanya dari 5 tahun lalu sampai nanti dia akan nutup pakai toga. Oh, berarti ini jatuhnya iseng dong? Dia sebenarnya nggak iseng, dia memang mau memperlihatkan itu ke orang tuanya. Oh, berarti gitu. untuk orang tuanya. Untuk keperluan pribadi. Cuma terus tiba-tiba temannya bilang lu jadi NFT aja gitu. Terus akhirnya dia masuk ke NFT. Mungkin melihat keseriusan dia mengselfiekan dirinya terus-menerus taruh di NFT, orang jadi tertarik gitu. Dan pas ketemu dengan komunitas yang tepat yang bisa menggoreng NFT itu. Iya. Ini Fortuna betul berarti si Ghazali itu ya. Tapi kita juga harus bilang itu pahalanya dia. Karena dia konsisten loh. Dia konsisten. Tak tanya emang sampean jalanin ini terus ya mas. Aku nggak pernah lewat masalahnya. Gila. Oh, nggak gampang itu, nggak gampang. Iya, pasti nggak gampang. Makanya aku bilang ya memang ada hokinya dia, tapi ada juga bilang ini karma lah ya. Karmanya dia setelah mengorbankan waktunya, hasil dari perjuangannya dia tuh ada gitu loh. Nah, sebenarnya di kita bisa kayak gitu, bisa aja. Tapi jangan niru apa yang Ghazali bikin. Gitu caranya, jangan gitu caranya. Karena kan kita nih Indonesia tuh termasuk dengan negara yang latah. Oke, apa yang ada sekarang ikut gitu. Hitam baju hitam semuanya. Sampai kemarin tuh kan ada lemari dijual di NFT di OpenSea ya, siomay gitu yang luar biasa tuh. Ada Batagor Bandung. Apa gini? Ini kemarin waktu di acara kita kan sempat juga di acara Detik juga kita ngobrol gitu. Ada yang nanya juga ke saya, kalau saya tukang mie ayam bisa nggak saya bikin NFT? Wah, kenapa enggak? Boleh, tapi jangan mie ayamnya yang di NFT kan jangan, tapi bikinlah sebuah cerita. Kalau nggak bisa, kalau bisa fotografi, coba bikin foto-foto tentang gerobak mie ayam. Iya, lebih secara estetika ya. Jadi ada estetikanya. Atau kalau pintar bikin cerita, coba bikin cerita kisahnya, sukses seperti apa. Atau bikin
resep mie ayam terenak se-Bali gitu. Nggak apa-apa, itu gimmick nggak gitu. masalah, gimmick Iya, kan. Nah, iya. itu membuat orang itu tertarik untuk membeli NFT gitu loh. Jadi bisa mie ayam siomay, kita nggak ngelarang, Iya, tapi nggak jadikan itu sebuah aset yang mempunyai nilai. Iya, nggak asal gitu nih digoreng aja nggak gitu. Jangan gitu. Iya. Jangan nanti malah gapura di depan rumah difoto terus dikirim ke sana. Lucu juga. Ampun Tuhan, ya. Nggak bisa kayak gitu. Maksudnya kita juga mikir kalau bikin NFT gampang. Yes. Apapun kita foto bisa jadi NFT kok. Cuma untuk bisa NFT itu terjual itu masalah beda lagi. Nah, iya. Itu masalah beda lagi. Ini kalau ngomongin NFT ini bukan ngomongin misal tadi mie ayamnya. Mie ayam blok langsung mie ayam gitu dijual enggak? Maksudnya apa yang bisa dari sisi lain dari mie ayam ini kan bisa sebenarnya kayak tadi itu di fotografi keluarkan estetikanya. Betul. Wajahnya Ghazali cuma diam gitu aja bisa MM-an, gila. Tapi kan dia itu istilahnya kalau dia sendiri kan sebenarnya dapatnya nggak sampai 12 M itu enggak, itu gitu. nilai asetnya. Oh, nilai asetnya. Dia pribadi kan kalau NFT itu sebenarnya ada mekanisme namanya smart contract di dalam NFT itu. Jadi ada royalty fee yang tersemat dalam NFT itu. Nah, kayak misalnya di Baliola sendiri kita melihat memang seniman itu kan sekarang industri seni itu tidak bisa mereka kan seni rupa ya terutama ya. Bro kan Bro Bayu juga kan seniman juga gitu kan. Seniman juga, ilustrator juga. Coba dipikirin kalau bro bikin ogoh-ogoh gitu misalnya. Terus karyanya jual putus. Terus ada orang lihat ogoh-ogohnya atau lihat karyanya, sketsanya terus wah ini bagus nih, saya mau bikin lagi. Bro kan nggak dapat apa-apa lagi kan. Nah, aku beli misalnya tuh sketsanya aku beli dong 500.000 gitu. Udah aku Bro kan dapat 500.000. Terus aku bilang ke orang lain, gue punya nih bagus nih, gue jual 1 juta, mau nggak? Mau dibeli 1 juta. Pertanyaanku, beli Bayu dapat berapa? 500.000. Iya udah. Terus dia jual lagi nih 5 juta. 5 juta gila. Beli Bayu dapat berapa? 500.000. Nah, itulah praktek sekarang dunia ini kan. Ketipu berapa kali? Nah, itu. Dan itu praktek yang memang sudah ada sekarang. Makanya tidak sedikit kok seniman kita yang dimana saat masa-masa akhir hidupnya itu angka lukisannya itu luar biasa, tapi keturunannya tidak dapat apa-apa. Aduh, jangan gitulah ya, sedih-sedihnya. Ini yang kita ingin perjuangkan dengan mekanisme teknologi baru yaitu NFT di Baliola seperti itu. Nah, makanya di Baliola itu kita merekam karya mereka, berharap mereka akan memfokuskan penjualannya itu di NFT. Kenapa? Saat penjualan jadi di NFT itu ada smart contract di mana 13% dari hasil penjualannya itu memang punyanya si seniman. Dan itu seniman nggak usah nagih-nagih ke Baliola. Oh gitu. Itu mekanismenya smart contract. Kalau mekanisme smart contract itu adalah aturan yang harus dijalankan saat dieksekusi. Jadi itu udah aturan dari awal. Dan itu dicatat di blockchain. Gitu langsung jadi smart contract. Saat dia bilang 13% lari ke walletnya namanya Beli Bayu. Saat jadi penjual NFT fee-nya atau tokennya itu akan ke split otomatis masuk ke semuanya, dapatnya Beli Bayu. Wah. Jadi kalau misalnya seniman itu jangan kaget tiba-tiba walletnya ting ada uang masuk gitu. Berarti ada yang beli. Oh gitu. Terus bro aku beli 500 kan bro dapat 500 gitu. Terus aku jual ke orang lain 1 juta gitu. Nah, 13%-nya masuk ke bro lagi. Dia jual 5 juta. Kena juga. 13%-nya masuk terus sampai berapa kali? Ya ampun, kemana aja aku selama ini, gila. Ya oke. Nah, gara-gara itulah makanya NFT itu kita nggak banyak orang bikin NFT itu bukan cuma sekedar bikin kayak karya seni terus dimasukin. Dia bikin project NFT. Nah, jadi project dia. Karena untuk memastikan NFT ini terus punya nilai, dia harus membangun komunitas, dia harus bangun marketing, bangun story, bangun namanya exposure. Nah, itulah yang kita ingin kenalkan nih. Aduh, gitu loh. Jika ke seniman-seniman sebenarnya caranya biar soft landing nih. Jangan sekedar wah, gue seniman, gue punya sketsa, oke, gue jual sekarang di NFT OpenSea, terus ada yang beli. Terus bro bilang, NFT nipu. Itu nggak gitu ceritanya gitu loh. Sama kayak kita jualan nasi goreng deh gitu loh. Ini lapak nasi goreng semua gitu kan. Orang lewat, kita duduk terus kita berharap orang lewat, nasi goreng deh bro, ya mau beli nggak usah lah. Ada yang mau beli? Ya nggak ada. Itu hal yang paling bodoh itu misalnya. Nggak gitu caranya. Kalau memang kita mau jual nasi goreng, ya kita siapin lah apa kayak gimmicknya. Nasi goreng terenak. Gitu. Kalau makan nanti tambah
tambah muda gitu kan bisa aja. Kan gimmick marketing. Terus kita bikin cerita lah, ada sosial media, kita posting kalau makan mukanya kayak artis nanti. Iya, Naruto pernah makan di sini kan gitu. Gitu. Nah, itulah namanya kita jualan NFT pun sama. It's about marketing too gitu. Berarti nilai yang nantinya misalnya kita meng-NFT-kan sesuatu di sana itu kembali ke nilai diri sendiri ya, bagaimana cara kita aktif untuk mengembangkan ini ya. Buat story-nya, buat ini yang sering sekarang ini kan orang lagi latah sama NFT nih. Wow, mau NFT ini, mau NFT itu, gini bla 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 semuanya gitu. Cuma yang kemarin kita sempat diskusi sama teman-teman di Bali Ola, seniman juga bingung dari mana saya mulai ya. Apakah cara ini benar? Apakah begini benar gitu kan? Apakah kita sudah siap? Seniman ini kan masalah siap apa enggak masuk ke NFT, ini masalah siap atau enggak kita membangun industri NFT itu kan. Nah, makanya di Bali Ola sendiri kami memang ingin membangun soft landing lah buat si senimannya gitu. Jadi kita ajarkanlah senimannya, kayak kemarin ada beberapa seniman yang ilustrator sih tepatnya. Dia bilang, saya nggak ngerti digital, saya nggak ngerti gini, tapi saya mau tertarik sama NFT gitu. Nah itu gimana caranya ya? Itu simple, datang ke Dharma Negara Laya di kantor kami. Kita akan ajak diskusi. Kalau memang teman-teman tidak mengerti cara meng-NFT kan segala macam, kita akan ajari. Kalau teman-teman nggak punya tim, kita punya timnya buat promosiin. Oh gitu loh. Jadi ada namanya NFT production yang kita memang siapkan untuk teman-teman seniman. Jadi biar seniman itu nggak bingung gitu loh. Jadi waduh kok gue bingung ya gimana gue mulainya, gimana gininya. Terus gue juga nggak ngerti caranya jualan di sosial media. Atau banyak kan seniman kan shy, pemalu, ngerasa aduh kan belum bagus karyanya. Nah ya udah nggak usah mikirin itu, nanti ada tim kami yang bantu kok kalau mau. Dan tim itu sebenarnya ada yang tim in-house punya kami, ada tim yang memang kita outsourcing. Jadi memang teman-teman siapapun kayak gini deh, ada beberapa banyak lagi seniman-seniman kita yang dia seniman offline ya. Maksudnya dia punya lukisan, dia punya ilustrasi, komik atau segala macam. Tapi dia bingung. Bingung caranya gua masuk NFT digitalnya gimana ya gitu. Nah, ini siapapun bisa kok jadi misalnya bro kenal sama seniman kayak gitu loh. Nah, bro kan bisa ngelukis, bisa apa, terus teman-teman misalnya kayak GG itu bisa kita punya podcast nih ya, terus kita punya sosial media followersnya sekian banyak, terus kita ngerti cara ngelola sosial medianya, ya udah kerjasama sama seniman itu. Iya, kita kooperatif ya, jadi enak kerjasama aja. Produknya kan masuklah ke ilmu marketing 4P itu ya, produk, price, promotion, place. Nah, produknya ya seniman itu udah bikin storytellingnya, bikin apa yang mau di NFT-kan. Dan itu bebas sih, kita mau bisa terserah. Gila bener ya. Terus price-nya, gimana kita pricing nih? Nah, pricing kan bisa aja nanti kita bagi-bagi ya nanti ya. Jadi royaltinya berapa persen buat saya, persen buat Anda, atau mungkin penjualan pertama berapa persen buat saya, persen buat Anda. Kan kita yang nyiapin, kita yang ngelola itu semua. Ya fair lah, seniman juga senang kok. Iya, senang gitu kan. Terus produk place-nya mau dijual di mana? Mungkin di Bali Ola, nanti ada lagi di mana lagi dijual. Nah, di sinilah tempat-tempatnya kita mulai gerak. Terus promote-nya gimana? Bikin sosial medianya kah? Nanti promote di mana? Nah, itu kita ada kok gitu. Kita ada buat bantu itu gitu loh. Maksudnya ini saatnya kita membangun industri kreatif lain. Jadi seniman-seniman juga perlu diwadahi. Teman-teman seniman kan mereka itu istilahnya apa ya? Mereka membuat karya itu tidak sembarangan, gitu, nggak asal coretan gitu aja gitu loh. Beliau dari inspirasi lah, dari ngelamunnya, dari pendalaman diri yang dalam banget kan. Bertapa puluhan tahun di gua gitu, akhirnya ngelukis. Makanya kan itu bukan hal yang gampang gitu loh. Makanya aku dari kecil tuh selalu mengidolakan seniman ya, terutama. Idola saya kan terutama itu pelukis sebenarnya. Saya senang banget ke museum-museum lukisan dulu. Tapi belinya pelukis atau bukan? Saya pelukis untuk istri saya. Peluk dan kiss buat istri. Oh iya, peluk dan kiss. Oh iya. Jadi bukan pelukis itu ya. Oke. Ngelawak juga di sini. Saya cuma bisa menikmati saja, bukan pelukis gitu. Cuma tapi beneran menikmati banget. Jadi dari dulu tuh almarhum paman saya itu sering ngajak saya ke lukisan. Beliau pelukis. Oh gitu ya. Tapi bukan pelukis komersial ya. Beliau pelukis cuma untuk idealis ekspresi diri gitu. Lukisannya masih ada di Lombok. Beliau tinggal di Lombok. Terus
apa namanya, tak lihat memang ada yang unik-unik. Beliau yang ngajarin saya gimana melihat lukisannya Avandi, lukisannya Lampard, lukisannya semua pokoknya itu. Beliau yang mengajarkan saya gimana caranya melihat sebuah lukisan. Indahnya di mana-mana gitu. Situ ya. Nah, ini yang tak lihat mereka kan fokusnya ke lukisan. Nah, kita nih saatnya kita membuat seniman kita beneran jadi artis. Masa cuma artis TikTok? Kan seniman kita tuh berharga loh. Iya, sangat berharga. Jadi ya kita harus coba mempromosikan mereka juga dengan skill-skill yang kita punya. Misalnya artis, malah jujur ya, gue GG gitu, terus punya artis TikTok yang jadi ini ya GG. Kita bantuin mereka, kita bantuin seniman itu dengan ini kita untuk apa? Membangun komunitasnya. Nah, ini bicara membangunnya ini, bicara membangunnya. Ini yang perlu. Baliola tuh pingin soft landingnya ke sana gitu. Mempersiapkan. Ini siap nggak sih gitu? Jangan cuma nanti dijual, abis itu udah ditinggalin. Itu kan percuma, bro. Iyalah, sampai situ aja nggak continue kayak tadi itu kan. Nggak continue, itu dia. Nah, Bli, kalau misalnya itu tadi berarti bahasanya sudah sejauh itu ya untuk sosialisasi kepada seniman, apa ada cerita lagi mungkin untuk sosialisasi ke para seniman-seniman kita? Ya sebenarnya ada panjang sih. Kita nih masih sekarang ini sedang terus melakukan sosialisasi ya, nggak pernah berhenti. Kesulitan kita di awal Baliola tuh masalah edukasi. Edukasi ini ya pasti yang masalah soalnya gini, orang mau mendengar tentang NFT itu langka dulu. Waktu awal kita kenalin Baliola, ngomong NFT mereka apa sih? Gitu. Yang mereka pasti bingungnya apa untung nih gitu kan? Apa untungnya gitu saya punya aset digital yang cuma kayak saya bisa klik kanan save juga bisa gitu kan? Iya. Nggak gitu juga, bro, gitu loh. Walaupun di Baliola ataupun di OpenSea, teman-teman kalau klik kanan karyanya terus di save itu bisa. Pertanyaan saya, itu bisa dijual emangnya? Nggak bisa. Karena sertifikatnya nggak ngikut. Nggak ada ya. Sama kayak bajakan lah. Ini lukisan bajakan yang benar-benar nggak ada apa-apanya. Itu dijual lagi dia nggak ada artinya. Iya, jadi karena sertifikat keasliannya atau NFT-nya tidak ngikut. Gitu. Ini makanya ini yang perlu di Baliola pun kita sekarang kita lagi coba assessment sama beberapa lawyer ya. Karena kan perlindungan hak cipta di Indonesia ini bisa dibilang masih tergolong udah ada undang-undangnya. Cuma beberapa seniman memang merasakan belum terlindungi 100%. Iya, gitu. sering ya itu yang sedang, ini penyakit yang kita alami sebenarnya, Bli. Ini sebenarnya bukan hal yang mengherankan ya, karena semua negara-negara yang baru maju, baru berkembang itu memang penyakitnya pasti ini. Masalah hak cipta segala macam. Tapi kalau seiring dengan perkembangan atau maturity dari sebuah negara, ini pasti akan membaik gitu loh. Kayak contohnya kayak di Amerika, di London kan hak cipta harus semakin kuat jadinya mereka. Nah, tapi kita on the way kok. Dengan adanya NFT sih kita berharap bisa Baliola ini sebenarnya pingin menunjukkan atau memberikan rekomendasi kepada pemerintah gitu loh. Bisa loh coba kalau misalnya kita mekanismenya pakai NFT untuk haki, bisa nggak pemerintah gitu. Sebenarnya kita pengen ngomong seperti itu, makanya Pak Wali Kota pun sama Bekraf dan Pasar tuh dorong kita untuk mencoba membuat ini. Ada dukungan dari Pemkot sama Bekraf untuk melakukan ini karena karena ya memang kita perlu melindungi. Dan ini tugas mulia sekali loh nih. Jadi kalau misalnya mulia nggak mulia ini memang harusnya dari dulu udah jalan. Seharusnya benar. Seharusnya dari dulu sudah berjalan. Cuman ya memang dari sekiannya perjalanan akhirnya berkembangnya zaman baru sekarang kayak udah saatnya sekarang. Sekarang. Ini kalau misalnya nanya nih, Baliola sudah berapa tahun nih? Kita mulai dari sebenarnya idenya itu dari 2020. 2020. Tapi kita baru eksekusi semua mulai itu dari April 2021. Kalau Baliolanya ya. Kalau kepengnya 2020. Duluan kepengnya berarti ya? Pasti kepeng duluan. 2020 duluan. Iya, soalnya. Iya. Oke. Nah, Bli, bedanya Baliola sama OpenSea nih. Soalnya kan sempat baca nih. Bali ada OpenSea, terus Baliola. Ini gimana sih OpenSea itu apa sih? Kalau OpenSea itu open market ya. Open market. Siapapun bisa bikin NFT. Siap, gitu. Dan apapun NFT bisa masuk sana. Berarti sama nggak sama Baliola tuh? Beda. Beda. Baliola punya segmented market ya. Segmented, yes. Dia khusus barang-barang seni
budaya. Oh, seperti itu namanya ya. Baliola. Iya, Bali Online Art. Online Art. Okay. Jadi kita memang ke seni budaya itu yang kita inikan. Oh, pantesan berangkat dari Bali, benar. Gitu. Jadi karena kan masalahnya gini. Kalau di OpenSea, siapapun bisa bikin NFT. Oke, it's good. Nggak salah ya. Nggak ada yang salah kan? Itu keren kan? Maksudnya, wah, gue juga bisa gitu. Permasalahan terjadi saat kita meng-NFT-kan bukan karya kita. Wah, iya itu permasalahan. Itu karena berapi ya. Itu terjadi kok. Jadi waktu 2021 kita pertama kali melakukan research bagaimana kita bisa masuk ke dunia art, apa permasalahan dari seniman. Kita menemukan beberapa ilustrator kita tuh istilahnya, mohon maaf bahasa saya ya, dimanfaatkan gitu. Wah, sering. Oleh apa namanya? Oknum expatriat sebenarnya. Expatriat. Nggak salah sih expatriatnya bayar gaji ke ilustrator kita, terus akhirnya dia per minggu harus ngasilin 30 karya, 40 karya gitu. No problem sih, karena kan dia digaji gitu kan. Sistem kerja begitu ya. Tapi ada yang satu menjadi kasiannya itu adalah ada opportunity yang dilewatkan oleh si seniman. Karena kan setelah dia masuk ke OpenSea itu setiap penjualan ada royalti. Nah, itu dilewatkan oleh si seniman. Yang dapat adalah si expat. Itu yang terjadi. Nah, dan lebih kaya lebih kaya mereka. Nah, dari sini makanya kita bilang ini kayaknya nggak bisa kalau kita benar-benar kalau kita mau fokus ke artwork, ke art, budaya, kita nggak bisa open market. Kita harus melakukan, pertama adalah kita lakukan validasi di Baliola. Jadi kita harus, misalnya Beli Bayu mau masuk ke Baliola, Beli Bayu harus lolos validasi dulu. Jadi nggak ini mau bikin etalase di Baliola ya. Kalau mau beli karya sih nggak perlu validasi, karena kalau membuat page di Baliola, kan di Baliola ada page-nya khusus seniman-seniman itu, beliau harus lolos dulu proses validasi. Jadi beliau harus menjelaskan ke kita, mengirimkan beberapa portfolionya beli, terus mengirimkan data-data pribadi gitu. Nah, menyatakan bahwa beneran beli itu memang seorang seniman atau sedang mengarah ke seni. Nah, itu boleh. Yes. Sama nanti kalau misalnya dia yang beli juga, gue beli karya aslinya dia dan ini yang diterbitkan dari sertifikatnya kan. Nanti setelah lolos di validasi, beli punya page. Nah, sekarang beli mau upload lagi karyanya. Itu ada proses verifikasi dulu. Jadi berarti verifikasi dulu. Benar. Yes. Kalau itu benar dan bertanggung jawab. Jadi ada dokumen yang harus ditandatangani secara digital ataupun offline. Beli Bayu mengatakan bahwa ini memang karyanya Beli Bayu. Kalaupun nanti Beli Bayu terbukti di pengadilan itu tidak, dan Beli Bayu itu harus tanggung jawab. Gitu. Karena Baliola kan kita nggak tahu. Yes. Gitu. Nah, ini yang kita lakukan. Nah, dengan begini seniman jadinya aman juga dong. Dia menaruh karya sana, saya aman. Terpercaya jadinya. Dan pembeli pun merasa nyaman kalaupun dia membayar mahal di Baliola. Misalnya berapa kepeng, misalnya 1000 kepeng untuk satu karya artwork. Dia tahu itu asli, punya dari senimannya. Bukan orang lain moto terus akhirnya nanti di-show sama orang. Nggak bisa. Itu yang sangat disayangkan. Kita menghindari itu loh, makanya kita menghindari itu. NFT terus sekarang udah ada namanya Baliola. Ini kan sebenarnya jalan keluar buat kita nih. Terutama kan Baliola kita ngomongin artnya nih, budaya dan art kan. Itu para seniman banyak di Bali itu banyak sekali. Cuman kan mungkin baru beberapa, mungkin sekarang sudah makin banyak ya. Udah ikut NFT ya. Makin banyak. Terutama yang untuk ilustrator ya. Ilustrator makin banyak. Karena kan mereka milenials kan ya. Fotografi lebih banyak juga. Fotografi ada beberapa. Cuma masih memang mungkin agak bingung ya. Kemarin kami sempat melihat beberapa fotografer menaruh karya fotografinya, jepretan iseng kelihatan gitu loh. Jadi kami mungkin mau diskusi juga sama teman-teman bagaimana kita menyiasati fotografi ini, karena kan agak beda nih ceritanya. Harus belajar lagi berarti dari lagi. Jadi kita memang masih juga mengecek bagaimana kita memastikan bahwa karyanya ini benar-benar layak untuk dijual ke luar negeri, kan bahasa kita ke luar negeri nih. Kita ngomongin dunia nih masalahnya. Betul itu ya. Wah, ini keren ini. Terus ini ada yang request pertanyaan nih, Bli. Ya. Ada sesuatu yang baru nggak yang dilakukan? Ini sekarang sudah memasuki tahun baru, tahun 2022 nih. Ada sesuatu yang baru nggak yang mau dilakukan? Ada. Boleh. Jadi ini rahasia atau boleh di? Enggak, kita info karena kami juga butuh bantuan dari teman-teman semua sih yang nanti yang nonton podcast ini gitu ya.
Jadi 2021 kita memperkenalkan NFT dengan menarik semua komunitas masuk ke DNA Dharma Negara gitu. Alaya kan. Oke. Nah, tahun 2022 ini kami ingin menyebar. Jadi sudah bagus fondasi kami di Dharma Negara Alaya, saatnya sekarang kami lebih meluas. Nah, jadi kita lagi proses ini. Sebentar lagi teman-teman di Bali akan punya Baliola NFT Market, Baliola NFT Gallery. Itu yang nanti akan ada juga di Bali. Kemungkinan bakal ada di beberapa daerah, jadi nggak cuma satu titik aja. Oh, berarti emang disebarin yang itunya disebar, ya? Market, nah, terus juga di luar Bali juga ada. Oke. Dan kita berdoalah Tuhan gitu. Berdoalah gitu ya. Bisa ada di luar Indonesia juga. Amin, gitu. amin. Kita lagi diskusi amin, dengan beberapa pihak amin. dari ada dari Australia, ada dari Eropa gitu. Semoga kita bisa naruh karya seniman kita tuh di luar gitu. Amin. Karena kan kita pengennya itu kan sekarang nih. Iya. Gitu. Nah, terus di sana juga kita lagi persiapan juga istilahnya kayak tadi ya soft landing itu kami membuat kelas-kelas kecil kayak kita nanti akan ada weekend program nih. Buat teman-teman mungkin yang teman-teman SMP, SD, pokoknya SMP ke bawah lah ya, ya SMA SMP ke bawah lah ya kalau mau masuk ke dunia NFT itu gimana sih? Oh boleh ya kalau saya SD SMP? Ada ya, dan nggak ada batas usianya? Nggak ada batas usia. Jadi nanti akan ada namanya weekend program. Weekend program itu seharian, itu weekend seharian. Jadi dimulai dari membuat karya. Jadi kita sudah kerjasama dengan yang artis Desa Sayan, itu juga sudah oke. Kan belajar melukis yang artis. Nah, nanti setelah lukisan jadi, kita ajarkan bagaimana meminting NFT. Wow. Habis itu mereka bisa menjualnya, teman-temannya bisa beli. Terus dari sana kita harap nanti bisa bergulir lagi. Jadi dia bisa membangun coba lagi bikin. Jadi membuat curiosity-nya naik. Jadi orang kan nggak tahu nih cara bikin NFT. Nah, jadi teman-teman mungkin untuk weekend program ini bisa bareng sama orang tua juga, jadi orang tua ngerti. Yang dampingin juga. Okay. Nah, itu nanti kita akan ada nanti sebulan itu sekitar 1-2 kali setiap bulan. Program itu nanti tunggu aja di Instagramnya Baliola. Nanti kita pasti akan posting di sana. Apa nama Instagramnya Beli? Biar sekalian Baliola Marketplace. Baliola Marketplace. Baliola Marketplace. Sama di Kepeng Indonesia. Kepeng Indonesia itu dua itu ya. Ada dua itu pasti ada di sana. Nah, terus yang berikutnya lagi kita juga ada namanya NFT Executive Program. NFT Executive Program. Nah, ini jauh lebih intens karena ini camp tipenya. Jadi 3 hari 2 malam. Oh iya? Iya, serius. Dan kita pasarnya selain yang di Bali juga ada dari luar Bali juga. Kita tarik ke Bali. Membantu juga pengusaha hotel, villa, pariwisata kita maunya seperti itu. Di mana mereka yang mereka belajarnya apa? Pertama pasti mereka belajar tentang seni ya. Jadi kalau memang mereka seniman sudah punya karya itu udah clear masalah. Tapi kalau misalnya enggak, tapi mereka pingin masuk, kita ajarkan dia ilustrasi, gaya-gaya Bali, gaya-gaya NFT itu gimana sih gaya-gaya stylenya. Terus abis itu ngajarin mereka kalau mereka saya bukan seniman tapi saya mau masuk ke NFT gimana caranya. Tuh ada namanya NFT production nanti di sana. Jadi bagaimana caranya mempromosikan NFT, bagaimana caranya membangun komunitas di NFT, community building segala macamnya. Jadi harapan kita setelah selesai event itu 3 camp itu ada project NFT yang keluar. Gitu. Entah itu nanti apakah di Baliola atau Baliola pastilah ya. Atau pasti melebar lagi dong pasti kan. Lebar ke OpenSea juga itu nggak masalah buat kita, malah kita dorong. Kenapa seperti itu? Karena kita ingin NFT itu semakin down to earth dan seniman pun ini masalahnya kalau kita mengedukasi NFT udah ngerti NFT, tapi pasti pertanyaannya gimana gua mulainya, gimana? Nah, iya pasti itu pertanyaan yang di benaknya setelah bicaraan itu ya. Ini mekanisme soft landingnya sebenarnya. Soft landingnya. Jadi kita memang mau bikin kelas-kelas ini, nanti juga tunggu aja di Instagramnya Baliola Marketplace. Tujuannya memang kita mau dorong sih ya. Jadi biar orang-orang tuh ngerti gimana sih meng-NFT-kan, nggak cuma sekedar gua jualan. Jadi memang kalau kami mau maruk gitu ya udah semua masukin aja ke NFT gitu. Clear. Tapi masalahnya nggak itu tujuan kita tuh bukan itu. Iya sih tujuannya bukan itu masalahnya. Iya. Kita tujuan kita itu membangun produk-produk berkualitas. Yang bisa berkelas dunia. Dari teman-teman di Bali dan juga di Indonesia. Itu yang kita mau.
Iya sih, Gitu kalau bicara misalnya. seniman sih di Bali memang dari dulu sudah sudah terkenal banyak sekali. Tetapi sekarang ini kan sayang nih. Sekarang kan anak-anak bangsa sudah mempunyai kecerdasan yang luar biasa. Sekarang kita sudah punya NFT, itu sekarang kita di Bali punya Baliola, dan ini emang untuk para seniman dan juga budaya-budaya kan gitu. Harus. Sekarang jadi teknologi makin maju, masa kita ketinggalan terus ya? Betul. Kan kasihan gitu. Ya, ini juga kita sih pengen supaya seniman itu tidak hanya merojek ya. Iya. Seniman juga, kita kan juga butuh master baru sekarang. Master itu kan nggak cuma urusan project tuh. Iya. Dia punya karya emang original, punya dia gitu kan. Nah, kita pengen dengan ya, kita berharap lah, ini namanya juga harapan ya. Yep. Harapan dengan mekanisme gerakan NFT sedunia ini. Iya. Kita bisa sedunia ya. Baru keluar tuh ide sedunia tuh. Kita bisa membuat seniman itu bisa menumbuhkan master baru lah gitu. Wah, ini ngeri bahasa ini nih. Yang serunya gitu. Seru-seru nih. Soalnya kan sekarang kita master kita kan masihan ya, kita susah juga menyebut master ya kalau masih karyanya masih merojek nggak orisinil kan agak susah ya. Gimana ya? Bukan meremehkan ya, cuma menyayangkan gitu. Sayang nih kalau misalnya diarahkan ke NFT, mau konsultasi, wah itu bisa gitu. Itu berapi-api. Ini aja udah mulai terbakar ya, kayak harus di rumah ngambil buku, ambil gambar. Nah, itu Bayu harus masuk. Nah, itu udah masalah. Aku gitu. Jangan sampai sketsa ogoh-ogohnya itu cuma jadi onggokan di pojok ini. Masuk ke Instagram, diupload, yang lain cuma 200, apa gunanya juga? Kasih. Kalau di Instagram kan buat apa? Lah itu dah. Mendingan masukin di Baliola. Yeah. Kalau orang tertarik bisa beli. Ya nggak usah mahal-mahal lah. Iya. $1. Iya. Tapi setidaknya sudah termulai kan? Sudah mulai. $1 kayak $2 kayak ini, orang kan kalau dia tahu nih ogoh-ogoh Banjar Tiang naik gitu. Iya. Wah, yuk beli NFT-nya ya, bro, gitu ya. Udah selesai. Ini beli dia ini emang entah acara racun atau gimana, tapi emang bener-bener kayak magnet sekali loh, kayak sudah saatnya sekarang. Ayolah, jangan sekarang jadi seniman jangan malu-malu. Pokoknya nanti tak cari, beli dia ke Alaya, pokoknya nggak mau temenin saya untuk ini konsultasi lagi lebih tajam lagi. Ini masalah lukisan ini. Setelah podcast ini kan kita lebih berbagi informasi, apa sih Baliola, gimana sih NFT, tujuannya bagaimana sih, sudah disebutkan secara detail sama Beli Dianta. Nah, ini terakhir Beli, ada ini nggak penyampaian nih untuk kami para calon pelaku NFT nantinya nih ke depannya, atau ya terserah versinya Beli untuk Indonesia mungkin. Oh iya, untuk teman-teman lah semua ya. Yes, silakan. Jadi ini sebenarnya ya teman-teman jangan sampai gini aja, kita mengerti bahwa ini lagi nge-hype. Jangan sampai kita tuh kita tahu NFT, tapi kita juga harus tahu, setidaknya kita tahu fundamentalnya dulu lah, sedikit seperti apa. Nggak usah jauh detail-detail banget sih, yang penting konsepnya ngerti dan kita tahu bagaimana kita bisa mencari uang dari sana, kita mencari penghidupan dan juga melindungi diri kita sendiri, kan hak cipta kita segala macam. Terus juga bisa menumbuhkan ekonomi kreatif baru, itu yang penting ya. Nah, buat seniman-seniman, ilustrator atau mungkin calon-calon ilustrator muda nih ya, mungkin ada yang anak-anak umur mungkin orang tuanya nonton nih sekarang gitu. Nah, ini orang tuanya punya anak-anak umur ya misalnya umur kayak anak saya gitu, umur 7 tahun sekarang suka banget gambar dan gambarnya mungkin dia bilang doodle-nya unik gitu. Iya, ada keindahan anak kecil ya. Bagus ya gitu kan. Sampai kemarin bilang, "Nak, NFT-nya gitu." Oh iya. Saya lagi siapin NFT anak saya gitu. Oh gitu, Bapak. Nggak mau tak NFT-in aja di Baliola kan, kenapa enggak? Benar. Kurang bagus juga buat dia kan. Daripada taruh di Instagram, nah kan mendingan udah taruh di sana. Dia setidaknya punya pride sendiri. Yes. Dia juga tahu bahwa meningkatkan percaya diri juga. Ya, NFT kan bukan hanya tujuan untuk jualan aja. Bukan. Ini taruh aja di sana kan bisa jadi kayak perkembangan karya seninya kan dari masih umur 7 tahun nanti dia terus belajar seni, prosesnya. Terakhirnya gila, itu dia real dia 3D langsung tuliskan. Nah itu makanya itu dah, ini mungkin bisa jadi peluang. Nanti kita akan ada program Baliola NFT weekend program, nanti silakan nanti diikuti. Kita mulai buka mata. Sekarang dunia sudah berbeda. Ntar lagi ada metaverse lagi, yang dimana NFT menjadi fundamental dari metaverse itu sendiri. Jadi ada hubungannya sama metaverse? Sangat ya. Okay. Sangat. Gara-gara NFT metaverse bisa terjadi. Kalau nggak ada NFT metaverse tidak bisa terjadi. Hanya menjadi simulation world aja. Wah, hanya simulasi tidak aja menjadi metaverse. Okay. Nah,
ini makanya kenapa kita semua tuh harus belajar. Terus juga sekarang udah banyak nih kita tumbuhin seniman-seniman. Orang Indonesia tuh memang orang yang berbudaya kok gitu. Sangat cerdas malah. Orang Indonesia, orang Bali tuh orang-orang yang berbudaya. Ya. Orang-orang yang punya kreativitas yang luar biasa. Contoh nih developer yang saya tahu ya, developer Indonesia tuh sangat kreatif. Selalu update dengan teknologi baru gitu. Ini yang seru sebenarnya di Indonesia. Nah, orang kreativitasnya luar biasa. Nah, walaupun sekarang bisa dibilang masih carut-marut urusan regulasi, jangan dilihat dari sana dulu lah gitu. Kalau di sana lihatnya jadi kayak kita tambah hendak jadinya kalau iya, karena memang pemerintah pun lagi mencari model kok. Mereka tidak memban 100%. Mereka hanya mencari model yang tepat supaya bisa melindungi kita. Wajar lah. Pemerintah kan bahasanya bukan bahasa yaudah saya mau mutusin ini udah gitu. Enggak lah. Gila apa? Kita juga takut jadinya kalau pemerintah bikin keputusan yang cepat gitu kan. Nah, jadi pemerintah pun pingin melihat bagaimana resikonya, apa yang bisa menjadikan. Nah, kita bisa membuat contoh ini kok dengan gerakan ya ada di NFT sedunia gitu misalnya. Kita cobalah. Nah, kalau misalnya nggak punya karya seni, mungkin ikut mempromosikan NFT-nya, atau mungkin datang ke Baliola teman-teman. Nah, tuh. Datang ke Baliola ke www.baliola.com terus nggak bisa beli ya udah, nggak mau beli nggak masalah, tapi klik love ya. Love dari seniman. Jadi karya-karya yang bagus tuh teman-teman love aja karena itu akan naikin ini mereka seniman-seniman kita juga. Nah, terus juga kalau misalnya teman-teman bisa promosiin tuh Baliola di Instagram Baliola Marketplace itu sering kita post karya-karya baru yang tampil di Baliola. Silakan di post di story, di share kemana, silakan bantuin kita juga buat seniman-seniman kita. Jadi kita bareng-bareng lah semua, nggak hanya cuma urusan NFT itu cuan doang, nggak. Ini kita ada misi khusus nih. Ini ada edukasinya loh. Edukasinya sudah jelas. Ini ada misi khusus kita. Ya, jangan sampai kita keduluan terus sama tetangga gitu. Jadi sampai kapan gitu loh. Sampai kapan gitu kan. Kita punya talent yang luar biasa di Bali apalagi dan juga di Indonesia. Jadi kita harus menghargai. Seni itu tidak ada bagus dan tidak. Itu yang saya ngerti. Itu paman saya selalu bilang bahwa lukisan atau seni itu tidak ada yang bagus, tidak ada yang tidak. Tidak. Kamu harus bisa tahu, yang kamu cari tahu bukannya lukis itu bagus atau tidak, tapi bagaimana melihat maknanya. Dari sisi mana kita lihat maknanya yang akan kita pelajari. Itu pesan dari paman saya almarhum, itu saya selalu ingat itu. Jadi seni itu nggak ada jelek dan bagus. Saya selalu bilang lukisan anak saya walaupun cuma coretan lukisan coretan anak saya umur 3 tahun pun itu bagus tak lihat gitu loh, karena itulah cara mereka umur segitu gitu kan. Terus 7 tahun dia udah bisa bikin doodle segala macam, udah bilang ya memang begitulah gitu kan. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa ini lukisan jelek. Ada kok istilahnya seniman, kita nggak bisa bilang itu jelek apa enggak, karena everybody is an artist gitu loh. Siapapun itu adalah seorang seniman gitu, siapapun. Nah, jadi sekarang tinggal bagaimana dia bisa mengekspresikan isi kepala dan hatinya itu ke media tertentu gitu. Kalau beli kan sketsa gitu dan juga 3D patung gitu kan bisa gitu. Nah, mungkin ada orang yang bisa dengan kata-kata, ya dukung mereka. Karena banyaknya seniman di negara kita tuh akan membuat negara kita tuh makin kaya. Makin kaya, makin maju, makin cerdas. Betul. Dan ingat loh, bro. Kita itu mungkin bisa mengekspor coklat, mengekspor jagung. Ada satu yang kita akan bisa ekspor dan itu unlimited. Supply-nya kita tuh luar biasa. Ide. Bentuknya apa? Seni. Udah, itu simpel kok. Kita bisa ekspor, kita jual keluar. Itu tujuannya Baliola. Wih, makin terkomporin saya ini. Gitu Oke. Jadi ini yang kita lihat teman-teman juga. Ayo bantu bareng-bareng gitu. Ini bukan untuk siapa-siapa, ini juga untuk kita semua. Untuk gitu kita, kan. untuk bangsa juga. Untuk bangsa juga. Anak cucu juga penting. Iya, itu dia, penting banget. Nah, ini sih yang jadi pesannya kita, jangan tertutup. Jangan tertutup ya. Buka, jangan malas belajar. Jangan cepat bilang nggak ada apa-apa, nggak berguna, nggak gitu caranya. Coba kalau misalnya kita kan bicara ini loh tentang karya, pelajari aja. Kalau misalnya cocok silakan, tapi kalau misalnya kurang cocok, coba pelajari lagi. Betul. Coba pelajari lagi. Kalau kurang cocok ya pelajari lagi. Mungkin ada tempat lain yang bisa. Kan contoh sekarang kan tadi Dianta kan sudah menyebutkan salah satu ilustrator di Bali yaitu Rakajana. Nah, itu loh sudah ikut NFT lah, kita ngapain? Betul. Terus kita mau
jualan di hutan atau kita mau berkembang? Udah banyak kok, ilustrasi kita udah banyak. Udah rata-rata kan? banyak masalah. Ini ngapain kita? Oke, aku akan daftar di peserta yang berapa ribu sudah beli? Asik. Udah 7 juta ya. Wah, ini 7 juta gila. Waduh, amin. Oke, Blianta, terima kasih sekali segala informasi dan juga perkenalan tentang NFT Baliola dan semua project-projectnya yang berguna untuk seniman dan juga budaya Bali ini bisa memberikan manfaat yang sangat lebih berbobot lagi. Yang kemarinnya kayaknya nih saya sebagai seniman baru dengar caranya berbicara sampai, duh gimana caranya ini ya? Karena ini kayak membangkitkan sesuatu yang sudah mati hidup lagi gitu. Iya. Iya. Karena mikir, aduh ini sudah corona, ini sudah begini, sudah begitu, aduh jualan lukisan kayaknya bukan solusi dah jadinya. Kayak gitu loh, jadi tadi kemarin tuh mikir, akhir baru ketemu beli, kayaknya harus catat nomor WA-nya, habis itu langsung tak tarik dia, ngobrol biar saya tuh biar punya sebuah galeri gitu loh. Iya dong, harus di dong. NFT gini loh. Harus dong. Nanti kalau misalnya punya anak cucu kan tahu kan. Nah, ini loh bapakmu pernah berguna ini. Nanti di Baliola kan gitu. Blianta, sehat terus pokoknya Blianta. Kita sangat tunggu terus apa ide-idenya untuk kita kapan nih bisa ini. Kapan aja di negara kaya itu kita selalu on kok dari weekdays ya. Kayaknya boleh deh kalau misalnya nanti kita kayak ngevlog bareng gitu, beli kalau misalnya sosialisasi kita ngevlog bareng. Ayo. Iya, kalau teman-teman nanti punya mungkin dari GG ada mau ngumpulin komunitas, kita jelasin tentang NFT, mungkin untuk komunitas musik. It's good. Wah, keren. Ini udah enggak sabar ya. Oke, Blianta, thank you banget ya sudah hadir di sini ya. Jaga kesehatan selalu pokoknya, nanti kita kontak-kontak ya, Blida ya. Oke, buat kalian ini seniman di Bali khususnya jangan pernah membuat diri kalian itu down, apalagi di posisi sekarang lagi pandemi, enggak usah ngeluh-ngeluh tuh enggak ada yang bayar. Sekarang sudah ada solusi kayak NFT ini, sekarang kita harus merdeka, kita harus mikir pintar-pintar membranding diri kita sendiri gitu, Blia. Nah, itu aja kita obrolin, nanti mungkin siapa tahu ada yang baru lagi Baliola kita undang lagi Blianta ya. Siap. Saya Bayu Kramah dan Blianta pamit undur diri. GG Podcast bincang bintang bukan sekedar viral. Bye bye.